masa-masa belum memeluk agama Islam, mereka mengetahui kemaksiatan dan bersamaan dengan itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat yang paling baik atas orang-orang yang tidak beragama Islam adalah masuk ke dalam agama Islam. Salah seorang di antara mereka pernah datang kepada Rasulullah SAW sambil meminta wasiat, wejangan dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah kepada aku suatu nasihat." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar dan istiqomah di atas keimanan tersebut. Taubat atas pelaku kemaksiatan itu lebih mudah daripada istiqomah. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa kali kesempatan di kitab-kitabnya, beliau menjelaskan karomah yang paling besar itu apa. Kalau Ibnu Taimiyah mengucapkan ini lebih dari 700 tahun yang lalu, nampaknya ucapan beliau lebih layak untuk diucapkan dan didengungkan pada hari ini. Beliau mengatakan, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, karomah yang paling besar adalah seseorang senantiasa istiqomah. Istiqomah didefinisikan dengan pendefinisian yang beraneka ragam. Tetapi mungkin kalau hendak saya berikan suatu pendekatan yang mudah, istiqomah adalah merawat ketaatan. Merawat ketaatan. Seseorang senantiasa mengerjakan ketaatan. Baik ketaatan tersebut dalam bentuk apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan untuk dikerjakan, atau ketaatan tersebut dalam bentuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Istiqomah adalah merawat ketaatan, senantiasa kemudian berjalan di atas jalan syariat, dan ini berat. Padahal tidak kurang dari 50 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan lafaz al-mustaqim. Baik kemudian di depannya disebutkan sirat, atau kemudian dibarengi dengan permintaan seorang hamba agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya untuk meniti jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim istiqamah, senantiasa berusaha meniti jalan yang lurus, jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Makanya Imam Ibnu Hajar
Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mendefinisikan istiqomah, beliau mengatakan hiya suluku siratil mustaqim. Istiqomah adalah suluk, ini perjalanan hamba meniti jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim min ghairi ta'wiji anhu yamnatan wala yasratan. Yang namanya istiqomah adalah perjalanan seorang hamba untuk meniti jalan yang lurus, yang tanpa ada penyimpangan di dalamnya, baik ke kanan maupun ke kiri. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa yasmulu zalika fi'la ta'ati kullihi zahirati wal batinati wa tarkal manhiyati kulliha kazalik. Dan masuk ke dalam makna istiqomah adalah seseorang mengerjakan ketaatan baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya larang. Atas definisi inilah makna istiqomah kembali. Pada kesempatan yang lain, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-istiqomatu kinayatun anil tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan. Istiqomah, kata Imam Ibnu Hajar, adalah suatu istilah yang menjelaskan tentang seseorang yang berpegang teguh dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ini makna istiqomah yang didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Seseorang meniti jalan yang lurus, suluk siratil mustaqim. Dan kalau kita mau melihat definisi istiqomah yang diberikan oleh para ulama, maka tidak lepas dari 6 makna. Akan saya sebutkan satu persatunya. Imam Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 5 makna istiqomah. Tadi saya sebutkan 6, Imam Mawarzi menyebutkan 5, dan yang ke-6-nya disebutkan oleh At-Thahir Ibnu Asyur. Apa makna yang pertama? Disebutkan istiqamu ala anna Allaha rabbuhum wahdahu wa huwa qawlu Abi Bakr As-Siddiq wal Mujahid. Istiqamah adalah keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala asa. Dan ini adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga ucapan Imam Mujahid. Makanya dibangun di atas ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya istiqomah adalah seseorang meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Imam Ibn Rajab mengatakan aslu istiqomati istiqomatul qalbi ala tauhid. Waqad fasara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang namanya istiqomah asalnya adalah istiqomah hati di atas tauhid. Inilah penafsiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu kata Imam Ibn Rajab. Adapun makna istiqomah yang kedua, istaqamu ala ta'atihi wa adai faraidihi. Qallahu Ibnu Abbas wal Hasan wal Qatadah. Istiqomah adalah seseorang menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, dan Qatadah.
Adapun ucapan yang ketiga, ucapan yang diriwayatkan dari Abu Aliyah, seorang tabi'in, beliau mengatakan yang namanya istiqamah, ikhlasid din wa amala ilal maut. Yang namanya istiqamah adalah mengikhlaskan di dalam menjalankan agama dan mengerjakan amal sampai mati. Mengerjakan amal sampai mati. Dan ini memang salah satu makna istiqomah sebagaimana diucapkan oleh Imam Abu Aliyah dan yang lainnya. Karena ketika orang Arab misalnya mengatakan kalimat seperti ini, andai orang Arab mengatakan kalimat seperti ini, ya, iya. Andai orang Arab mengatakan kalimat seperti ini, qaim hatta ataika. Qaim hatta ataika. Berdirilah engkau sampai aku. Maknanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, damma ala ma anta alaihi minal qiyami hatta ataika. Engkau seharusnya di dalam keadaan berdiri sampai aku mendatangimu. Orang Arab biasa mengatakan qaim hatta ataika, berdiri sampai aku datang. Maka maknanya adalah dama alama anta alaihi minal qiyami hatta ataika. Engkau harus dalam keadaan senantiasa berdiri sampai kapan? Sampai aku mendatangimu. Maka kata Abu Aliyah, ketika beliau mendefinisikan istiqomah ala ikhlasid din, yang namanya istiqomah adalah seseorang beramal, senantiasa berusaha mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ilal maut. Sampai kapan? Sampai mati. Karena perintah istiqomah sepanjang hayat. Perintah istiqomah tidak terbatasi di waktu, tempat, atau keadaan tertentu. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada sahabat tersebut, amantu billahi sumastaqam, berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqomahlah. Maknanya adalah jaga keimanan tersebut sampai engkau mati. Ini ucapan Imam Abu Aliyah dan yang lainnya. Adapun pendapat atau ucapan yang keempat, makna istiqomah adalah istaqamu fi af'alihim kama istaqamu fi aqwalihim. Hendaklah seseorang kemudian berjalan di atas syariat di dalam perbuatan-perbuatannya, sebagaimana dia berjalan di atas syariat di atas ucapan-ucapannya. Ini adalah pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Di antara pendapat yang lain, pendapat yang kelima, ucapan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istaqamu sirran kamastaqamu jaharan. Yang namanya istiqamah, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah di atas syariat, engkau dalam keadaan sendiri, sebagaimana engkau berjalan di atas syariat ketika engkau di dalam keadaan ramai-ramai. Juga dikatakan oleh Imam Thahir bin Asyur rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, anal istiqamata an yajma'a baina fi'li ta'ati wajtinabil ma'asi. Yang namanya istiqamah, kata beliau,
adalah menggabungkan antara melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Di atas 6 makna inilah para ulama menjelaskan tentang istiqomah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, istiqomah tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan sebab atau keadaan tertentu. Akan tetapi seperti kata Imam Abu Aliyah, sampai mati. Dan istiqomah ini wajib, bukan sesuatu yang sunnah. Istiqomah ini wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah engkau wahai Muhammad istiqamah, berada di atas jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Surat Hud ayat ke-112. Kalau Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, lalu bagaimana lagi dengan kita? Yang menarik di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqim, istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Dan ini juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka berusaha untuk istiqomah. Tetapi di sana ada lafaz yang sungguh sangat menarik, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Maka istiqomah itu di atas jalan syariat. Menambah-nambah sesuatu di dalam syariat dan melazimi perkara tersebut tidak dikatakan istiqomah. Ada sebagian kaum muslimin yang menambah-nambah sesuatu kemudian dimasukkan tambahan tersebut di dalam agama dan dikatakan bahwasanya hal tersebut merupakan bagian dari agama. Padahal dia bukan agama itu sendiri. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, dan bahasa ini bahasa syariat, bid'ah. Tidak perlu alergi mengucapkan kata ini, karena kata ini adalah kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ada sebagian orang yang kemudian menambah-nambah sesuatu di dalam ajaran agama. Sudah barang tentu yang ditambah-tambah tersebut tidak pernah Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya perintahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya perintahkan, niscaya dia merupakan bagian dari ajaran agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan, maka dia bukan merupakan bagian dari ajaran agama. Ketika ada sebagian orang yang melazimi amal yang bukan merupakan bagian dari ajaran agama, maka dia telah keluar dari jalan orang-orang yang berusaha istiqomah. Maka orang-orang yang kemudian memasukkan sekian banyak amal-amal dalam tanda kutip ke dalam agama, dan pada hakikatnya itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka bukannya mendekat ke jalan yang lurus, tetapi menjauh dari jalan yang lurus. Cermati bagaimana cara seseorang untuk istiqomah, bukan mengada-ada,
bukan direkayasa, bukan diduga-duga, bukan direka-reka. Cara seseorang untuk istiqomah kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul memerintahkan untuk mengikuti syariatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya memerintahkan untuk tidak membuat-buat ajaran di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ketaatan sebagaimana juga Rasulnya memerintahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya memerintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka orang-orang yang berusaha untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi diri dari kesyirikan, orang-orang yang berusaha untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, orang-orang yang berusaha untuk taat dan menjauhi diri dari kemaksiatan, maka merekalah orang-orang yang sedang berusaha meniti jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, yang diminta oleh seorang hamba minimal 17 kali sehari semalam di dalam 17 rakaat sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam istiqomah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita jalan istiqomah di atas syariat. Jalan yang lurus di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Ayat kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam bab istiqomah adalah ayat yang berada pada surat Fussilat ayat ke-30 sampai dengan 32. Kalau ayat tadi surat Hud ayat ke-112 menjelaskan tentang perintah untuk istiqomah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oh ya, ada satu hal yang hendak saya sampaikan, dan apabila saya pernah melakukan hal seperti ini, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya katakan kepada Anda, saya salah. Bahwasanya apa? Bahwasanya sebagian di antara kaum muslimin mempergunakan lafaz-lafaz syar'i tidak dengan tujuan yang baik. Dia istiqomah di atas ketaatan. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, ini nggak boleh. Dia istiqomah di atas kejahatan. Oh, dia sih nggak sholat-sholat, orangnya istiqomah sambil ketawa-ketawa. Istiqomah nggak sholat. Ini nggak boleh, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Oh, dia itu nggak sholat, oh istiqomah dia nggak sholat-sholat sambil ketawa-ketawa. Oh, itu orang itu ya sudah tua masih seperti itu aja kelakuannya, tidak mendekat kepada Allah, ya seperti itu aja, bahkan menjauh dari Allah. Oh, dia sih istiqomah dari muda kayak gitu aja kelakuannya, sambil ketawa-ketawa. Mungkin saya pernah melakukan atau mengucapkan kalimat seperti itu. Itu salah. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan Anda lakukan. Kalau Anda pernah melakukannya, bertaubat. Karena lafaz istiqomah adalah lafaz yang syar'i, tidak boleh dibawa kepada makna yang buruk. Istiqomah di atas ketaatan menjauhi kemaksiatan, itu maknanya.
Bukan istiqomah menjalankan kemaksiatan jauh dari ketaatan. Bukan itu makna istiqomah. Makna istiqomah adalah senantiasa berusaha taat, menjauhi diri dari kemaksiatan. Itu makna istiqomah, sebagaimana tadi tafsir-tafsir yang telah saya sampaikan, ucapan dari para ulama. Makna istiqomah bukan senantiasa berada di atas kemaksiatan dari awal sampai akhir, jauh dari ketaatan. Ini bukan makna istiqomah. Dan tidak layak lafaz yang agung istiqomah dijadikan bahan permainan seperti itu. Ini akhta' fil lisan. Ini kesalahan di dalam lisan kita. Belum lagi kalau kita simak ayat tadi, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kalian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Maka istiqomah di atas ketaatan Allah perintah. Kalau istiqomah di atas kemaksiatan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Kita masuk kepada surat yang kedua, ayat yang kedua, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang yang berkata kami adalah Allah, bukan hanya berkata Rabb kami adalah Allah. Karena perkataan Rabb kami adalah Allah tidak dibarengi dengan mengerjakan konsekuensi dari ucapan tersebut, maka sungguh tidak ada gunanya. Perkataan Rabb kami adalah Allah, tetapi tidak dibarengi dengan konsekuensi atas perkataan tersebut, tidak ada gunanya. Maka yang dimaksud di sini adalah sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah dan melakukan konsekuensi dari perkataan tersebut. Kemudian mereka berusaha untuk istiqamah, berusaha untuk senantiasa menjalankan ketaatan, senantiasa kemudian untuk meninggalkan kemaksiatan walaupun sulit. Siapa di antara kita yang menjamin hidup kita 100% di atas ketaatan? Enggak ada. Termasuk saya yang bicara. Siapa di antara kita yang berani menjamin hidup kita dari awal sampai akhir 100% berada di atas ketaatan? Tidak ada. Kecuali para nabi dan rasul sudah barang tentu. Makanya karena yang namanya Muhammad alaihi salatu wassalam itu seorang nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui manusia ini tidak akan mungkin bisa istiqomah dari awal hidupnya sampai akhir. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk istiqomah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui manusia ini, siapapun dia tidak akan mungkin bisa istiqomah dari awal hidupnya sampai akhir. Rasul kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saddidu wa qaribu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saddidu wa qaribu. Saddidu yakni senantiasalah kalian berada di atas kebaikan, meninggalkan kemaksiatan. Saddidu. Tapi siapa yang sanggup untuk mengerjakan hal seperti ini? Tidak ada yang sanggup kecuali para nabi dan rasul. Makanya Rasulullah SAW wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya hampir mustahil berjalan di atas ketaatan dari waktu ke waktu, dari awal sampai mati. Islam yang mengatakan saddidu wa qaribu.
Kalau tidak sanggup, dan memang tidak ada di antara kita yang sanggup berjalan di atas ketaatan dari awal hidup kita sampai akhir, jangan jauh-jauh dari ketaatan tersebut. Andai kata berbelok, ya jangan belok 180 derajat lah. Betul ya? Begitu kali ya? Mungkin saya salah. Tapi gimana lagi caranya menggambarkan apa? Makanya Rasul mengatakan saddidu. Istiqomahlah di atas ketaatan. Wa qaribu, mendekatlah. Dan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai orang-orang yang mendekat kepada ketaatan, mendekat kepada keistiqomahan. Berlalu hadis-hadis yang menjelaskan perkara ini. Ada pembunuh 100 nyawa. Belum jumpa dia dengan kampung di mana di sana hidup orang-orang yang baik. Tapi dia mendekat ke arah ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan surga dengan sebab dia mendekat ke arah ketaatan, bukan menjauh. Sebagian manusia kaum muslimin ini menjauh dari ketaatan hari demi hari. Mengatakan, innallazina qulnallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata dan mengimplementasikan ucapannya yang dia berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Kalau kita lihat tafsir-tafsir yang muktabar, maka disebutkan di sana tatanazzalu alaihimul malaikatu fil istihdar. Ketika dia sedang dalam keadaan sakaratul maut, malaikat-malaikat akan turun mencabut nyawa orang yang dalam keadaan istiqomah sepanjang hidupnya atau berusaha istiqomah sepanjang hidupnya dengan lemah lembut. Dan nampaknya ini tafsir dari banyak ulama. Sampai tadi, setengah jam sebelum ini, 1 jam sebelum ini, saya coba periksa. Imam At-Tabari menafsirkan itu, Imam Qurtubi menafsirkan itu, Imam Ibnu Katsir menafsirkan. Ala takhafu wala tahzanu. Atas orang yang berusaha istiqomah sepanjang hidupnya, atau kalau nggak bisa, qaribulah, mendekat. Maka apa yang telah lalu? Kalau kemudian tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepadanya malaikat-malaikat ketika dia dalam keadaan saktas, apa yang akan terjadi? Para ulama semisal Imam Thahir bin Asyur rahimahullahu ta'ala mengatakan, perkataan ala takhafu, dia tidak perlu takut terhadap apa yang akan terjadi, yakni apa yang akan terjadi setelah nyawanya dicabut oleh malaikatul maut. Kalau ini jelas. Zalu alaihimul malaikatu itu fil istihdar, ketika dalam keadaan sakaratul maut. Tapi kemudian di sana ada tafsir Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dari sebagian ulama salafus soleh dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang menjelaskan bahwasanya orang yang berusaha istiqomah sepanjang hidupnya, berusaha, saya katakan berusaha,
Karena tidak ada di antara kita yang bisa istiqomah sepanjang hidup kita. Orang yang berusaha istiqomah sepanjang hidupnya, kata sebagian ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka alat takhafu, dia tidak perlu takut. Tidak perlu takut atas apa yang akan menimpa ahli warisnya, karib kerabat lagi keluarganya, sepeninggalan dia wafat. Kemudian Imam Thohir bin Ashur mengatakan, ayat ini menunjukkan betapa istiqomah itu membawa pengaruh yang baik kepada karib kerabat keluarga yang ditinggalkan. Jadi jangan Anda bayangkan bahwasanya istiqomah itu manfaatnya hanya bagi orang yang mengerjakannya saja semata-mata. Tetapi istiqomah itu membawa manfaat bagi orang yang mengerjakannya dan karib kerabatnya yang dia tinggalkan sepeninggalan dia. Sepeninggalan hidup dia. Itu ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dia tidak perlu khawatir terhadap orang-orang yang akan dia tinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Menjaga orang-orang ini, karib kerabatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memeliharanya, memelihara karib kerabatnya sepeninggalan dia. Al-jaza' min jinsil amal, kata Imam Ibnu Qayyim. Sebagaimana sang hamba ini menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana hamba ini menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang usia hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga juga ahli warisnya sepanjang dia telah wafat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, peninggalan yang paling baik untuk anak kita itu adalah amal soleh yang kita kerjakan. Sebagaimana amal bakti yang terbaik dari seorang anak untuk orang tuanya adalah amal soleh yang mereka kerjakan. Orang-orang yang berusaha istiqomah ini, karena dia akan memperoleh surga yang dijanjikan kepadanya. Jadi akhir dari orang-orang yang berusaha untuk istiqomah adalah kehidupan yang baik di surga. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Manfaat istiqomah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, nahnu awliya, kami adalah wali-wali orang-orang yang berusaha istiqomah di dalam kehidupan mereka di dunia dan juga di dalam kehidupan mereka di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walakum fiha matastahi anfusukum walakum fiha mataddaun. Dan mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Sampai kalau kita baca ucapan para ulama semisal Imam Hasan al-Basri ketika menafsirkan ayat ini, seorang penghuni surga, atas kepalanya ada terbang. Kemudian dia berpikir, alangkah nikmatnya kalau pada hari ini memakan burung. Maka apa yang terjadi? Sebelum dia selesai memikirkan tersebut, burung itu telah ada di hadapannya dalam bentuk hidangan yang dia kehendaki. Lihat ke arah atas penghuni surga, ada burung yang terbang. Enak sekali kalau burung itu dimakan. Dia belum selesai berpikir seperti itu, burung itu sudah ada di hadapannya dalam wujud makanan yang dia kehendaki. Kalau kita kan enggak ya, enak sekali makan ini. Kalau cuma sekedar dipikirin nggak datang-datang. Apa ya kalau dipikirin datang makanan itu? Tapi cukup bagi penghuni surga.
melihat, dan menginginkan apa yang mereka inginkan, Allah wujudkan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Kalau kita tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan tanpa berusaha. Kalau tidak percaya, coba saja. Kemudian di sana masih tafsir Imam Hasan al-Basri ketika menafsirkan ayat ini. Dan mereka memperoleh apa yang mereka dakwahkan. Mereka memperoleh apa yang mereka kira untuk mereka. Jadi kalau di muka bumi ini mengaku-ngaku, oh itu punya saya. Nggak boleh kalau memang bukan milik dia. Betul? Itu punya saya itu, padahal bukan milik dia. Itu milik saya, padahal bukan milik dia. Tetapi kata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, sekali lagi di dalam tafsirnya, bagi penghuni surga, kalau dia mendakwakan bahwasanya itu miliknya, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan memang betul-betul itu miliknya. Kalau di sini nggak boleh. Itu mobil saya. Ambil kemudian dibawa. Ditangkap sama polisi. Ini bukan mobil Anda, Pak. Ini mobil saya akui itu sebagai mobil saya. Nggak diterima sama bapak polisi. Mana buktinya? Tapi di surga nanti, ketika menginginkan atau ketika merasa bahwasanya itu miliknya, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya pada ayat ke-32, nuzulan min ghafurir rahim. Yakni sebagai bentuk penghormatan. Menarik sekali. Nuzul yang artinya turun. Nuzul. Tetapi ditafsirkan oleh para ulama sebagai penghormatan. Dan ini tafsir yang warid dari sisi salafus saleh. Padahal arti nuzul itu turun. Nuzul itu satu kata dalam bahasa Arab yang maknanya bukan hanya turun, tapi bisa jadi juga penghormatan. Dan kalau kita buka tafsir misalnya Imam Al-Qurtubi, bukan hanya 1-2 orang ulama yang menafsirkan lafadz nuzul sebagai ikram, menghormati, memuliakan. Kalau kita simak tafsir Imam Qurtubi, ketika beliau membawakan tafsir para ulama salafus soleh yang menafsirkan nuzul di sini sebagai pemuliaan, penghormatan dari Allah, maka dikatakan di sana dari sebagian ulama semisal Imam Abu Aliyah, semua tadi yang disebutkan di dalam ayat ke-30, 31, 32 surat Fussilat, ketika pengen sesuatu ada, ketika mengaku itu miliknya, betul-betul menjadi miliknya. Dia tidak bersedih, dia tidak takut. Itu semua adalah bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Yang kata Imam Abu Aliyah adalah bentuk penghormatan sekaligus muqaddimah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya di surga kelak. Bukan nikmat yang paling puncak, tetapi nikmat sebagai bentuk penghormatan muqaddimah. Karena keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, nikmat yang paling besar di surga bukan ini. Tapi nikmat yang paling besar di surga adalah lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang beriman ada ganjaran terbaik bagi mereka dan tambahan. Sepakat ulama dari kalangan sahabat diwakili oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang namanya ziyadah di sana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbesar bagi penghuni surga.
Adapun nikmat-nikmat yang disebutkan dalam surat Fussilat 30, 31, 32 atas orang yang istiqomah. Bayangkan jemaah, yang mukadimah saja sudah sedemikian indahnya, hidangan pembuka sudah sedemikian lezatnya, apalagi hidangan inti. Oh, enggak ada Ustaz. Kita tidak ada pembuka, tidak ada inti, tidak ada penutup. Semuanya sama. Baik jemaah, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dari pembahasan. Kalau ada yang hendak ditanyakan. Ada yang hendak ditanyakan? Jangan jauh-jauh, Pak. Ada hal yang menarik sebenarnya. Kenapa ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk istiqomah dengan mengatakan, kemudian beliau katakan waqarribu, dan mendekatlah. Kenapa tidak dikatakan mendekatlah? Rasul kita itu alim yang ulung, pengajar yang handal, dan sangat mengerti keadaan manusia sudah barang tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lafaz istiqomahnya dihilangkan, tinggal disisakan mendekatlah, maka akan menimbulkan efek yang buruk pada sebagian besar orang. Meremehkan untuk istiqomah dan merasa semuanya telah dekat. Padahal lafaz dekat itu berbeda antara orang Jakarta dengan orang kampung. Betul gak sih? Kalau bagi kita ini perjalanan kemana? Bogor, dekat, dekat ya. Bagi kita Bogor dekat ya. Padahal 50 kilo, 60 kilo. Coba kita bawa ke kampung. Mau kemana ke sana? Jaraknya 50 kilo, jauh sekali kata mereka. Lihat betapa kemudian nisbinya lafaz dekat, relatifnya lafaz dekat, ketika kemudian tidak ditentukan titik awalnya seperti apa. Paham ucapan saya? Ketika tidak ditentukan titik awalnya seperti apa, maka lafaz dekat itu relatif, sesuai dengan perasaan.
Bagi orang yang sedang jatuh cinta hendak melamar seorang perempuan pujaan hatinya, ujung pulau dekat. Kok ketawa? Betul ya? Dekat. Padahal jaraknya ratusan kilo. Maka supaya kemudian lafaz dekat tersebut tidak bias atas orang per orang, sehingga kemudian dimaknai dengan makna relatif, ditetapkan titik awalnya istiqomah. Ini titik awalnya istiqomah. Dan Allah serta Rasulnya maha mengetahui tidak ada yang bisa dari awal sampai akhir hidupnya istiqomah. Tahu Allah dan Rasulnya, tahu itu. Rasul tahu dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diucapkan waqaribu, mendekatlah. Ini syariat Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian ini syariat Allah dan Rasulnya, tiba-tiba ada orang yang merasa dekat tetapi sudah berbalik 180 derajat, itu nggak dekat, jauh banget. Tapi bagaimana kalau kemudian istiqomahnya bisa jadi berbalik 180 derajat di atas jalan yang benar? Kan begitu. Makanya lafaz istiqomah itu tetap ada, walaupun saya perbaiki, saya lengkapi ucapan saya. Lafaz istiqomah, perintah untuk istiqomah itu tetap ada, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, sebagaimana Allah memberitahu Rasulullah bahwasanya kita ini tidak ada yang bisa istiqomah sampai akhir hayat. Dari awal sampai akhir kita tidak akan mungkin hidup kita istiqomah seluruhnya. Tapi itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Itu titik awal. Kalau kita punya titik awal seperti itu, kita tahu, oh itu titiknya ya. Jadi kalau kita sudah ngelihat ke arah sana, oh jauh ini perjalanan kita, karena titik kita harus ke sana. Tapi kalau titik itu nggak ada, kita berjalan ke arah sana, kita anggap biasa saja. Kan begitu. Lagian titik awal ini, istiqomah itu penting. Kalau na'udzubillah min dzalik ini, sebagian di antara kita, ya miring gitu ya. Siapa sih yang nggak pernah miring? Jadi tahu harus kembalinya kemana. Coba kalau titik awal istiqomahnya nggak ada, mau kembali kemana? Maka istiqomah tetap diperintahkan. Nah, persis seperti permasalahan futur, melemahnya seseorang di dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keadaan manusia, kita semua termaksud saya di dalamnya, beliau mengatakan likulli amalin sarrah wa likulli sarratil fatrah. Di dalam setiap amal ada masa semangatnya. Di dalam masa semangat itu terkadang diselipi dengan masa melemahnya. Siapa di antara kita yang semangat terus? Ada kadang-kadang lemah. Ada kadang-kadang semangat, ada yang betul-betul semangat, gaspol, ada yang gigi mundur. Tapi harus seperti apa kita menjaga, mudah-mudahan ucapan saya tidak disalahpahami. Tapi harus seperti apa kita menjaga titik terendah futur kita. Ini kan, ya siapa sih yang gak pernah futur? Semuanya pernah futur. Kecuali para nabi dan rasul. Malaikat ustaz tidak pernah futur. Loh, kan kita tidak diperintahkan untuk berkhutbah kepada malaikat. Malaikat itu makhluk lain. Kita diperintahkan kepada manusia, para nabi dan rasul. Makanya kemudian ketika kemudian disebutkan futur, maka futur apa? Atau titik seperti apa seseorang muslim ketika dia terjatuh kepada futur, yang itu adalah titik waspadanya, yang apabila kemudian titik itu telah dia lampaui, dia wajib berhati-hati. Walaupun futur berhati-hati seluruhnya.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faman kanat fatratuhu fis sunnati faqad ihtada. Siapa yang futurnya tetapi masih menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib-wajibnya, masih menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul yang wajib-wajibnya, faqad ihtada, maka dia orang yang masih berada di atas jalan petunjuk. Adapun futurnya yang sudah terjun dari itu, sudah bolong syariat Allah yang wajibnya. Sholatnya dari 5 waktu, ada yang dia tinggalkan 1-2 waktu, atau dia tinggalkan seluruhnya. Inilah yang kata Rasulullah SAW, maka dia telah celaka. Lalu futur itu sebabnya apa? Macam-macam. Hawa nafsu, iya. Ada korin di sana, betul. Korin itu dalam bentuk apa? Jangan Anda bayangkan yang namanya korin itu selalu dalam bentuk makhluk gaib, setan atau jin atau iblis. Kadang-kadang korin itu datang dalam wujud teman. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang bahayanya teman duduk yang buruk, beliau umpamakan dengan manusia yang itu tukang pandai besi. Bahayanya kemudian berteman dengan orang yang buruk, Rasul umpamakan dengan manusia yang dipandai besi. Ini bukan celaan terhadap profesi pandai besi, enggak ya. Maka bisa jadi itu munculnya dari hawa nafsu. Bisa jadi munculnya dari korin, dari kalangan jin ataupun manusia. Munculnya dari lingkungan. Munculnya dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya mudah. Kalau kita berteman dengan seseorang sebulan, kemudian kita dulu deh jarak untuk merenung selama 1 hari 2 hari. Bukan musuhin dia, enggak. Selama pertemanan saya selama 1 bulan atau 2 bulan ke belakang, saya makin dekat dengan Allah atau makin jauh. Kita berteman dengan dia sebulan 2 bulan. Kita kasih jeda dulu. Kita tinggalin dulu. Kalau kita terus berteman sama dia, kurang objektif nanti penilaian kita. Kita kasih jeda dulu sehari 2 hari. Kita tidak jumpai dia sehari 2 hari. Kemudian kita berpikir, sebulan 2 bulan yang lalu ketika saya berteman dengan dia, saya semakin dekat atau semakin jauh sama Allah. Kalau ternyata semakin dekat dengan Allah, itu korin yang baik. Kalau semakin jauh dari Allah, itu korin yang buruk. Tinggalkan pertemanan yang modelnya kayak gini. Pembahasan tentang futur, ini pembahasan yang baik. Dia adalah antitesis dari istiqomah, yang insya Allah ta'ala apabila kita lanjutkan pembicaraan kita tentang istiqomah di bulan-bulan yang akan datang, maka di sisi-sisi itu kita juga akan mengerti dan mendapatkan obat dari Allah dan Rasulnya, bagaimana caranya untuk menghindari penyakit yang membahayakan yang itu. Saya tutup sampai di sini pertemuan kita. Kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.